Halo ladies and gentlemen, apa kabar sahabat semua? Semoga sehat saja dan dilancarkan segala urusannya. Dalam episode kali ini akan menceritakan alur film Unfaithful. Sebelum cerita dimulai, ayo gerakan janjimu sahabat untuk menekan like, subscribe, dan beri komentar demi perbaikan video berikutnya. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Unfaithful adalah sebuah film bergenre drama romantis yang menceritakan sebuah keluarga kecil terdiri dari suami bernama Edward Sumner yang diperankan oleh Richard Gere dan istrinya bernama Connie Sumner yang dibintangi oleh Diane Lane. Mereka hidup berumah tangga dipenuhi kebahagiaan dan sudah dikaruniai anak sematawayang. Mereka adalah keluarga yang bahagia dan dari segi kekayaan mereka sangat mapan. Film ini diawali Connie mempersiapkan anak sematawayangnya untuk berangkat ke sekolah. Kemudian anak satu-satunya itu berangkat ke sekolah dengan diantar ayahnya sekalian berangkat kerja. Pagi itu angin kencang melanda seluruh negeri. Diiringi angin kencang, ayah dan anak berangkat ke tempat kerja dan ke sekolah, meninggal istrinya di rumah sebagai ibu rumah tangga. Tak berapa lama kemudian, Connie pun keluar rumah untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Pada saat Connie keluar dari toko, Connie terjebak badai angin kencang. Ia mencari taksi, tapi tak satu pun taksi yang berhenti. Suasana di kota menjadi panik, sehingga Connie terjatuh sampai lututnya lecet mengeluarkan darah. Saat terjebak badai angin, Connie menabrak seorang pria bernama Paul yang diperankan oleh Oliver Martinez yang sedang membawa buku. Tak ayal lagi, belanjaan Connie berceceran, begitu juga dengan buku Paul berterbangan ke bawah angin. Selanjutnya, Connie dan Paul mengambil satu persatu barang belanjaan dan bukunya. Bahkan, Paul pun membantu Connie untuk memberhentikan taksi, namun tetap nihil. Untuk menghindari badai angin, Paul mengajak Connie mampir ke tempat kerjanya yang sekaligus tempat kediamannya. Connie pun menyetujui dan mengikuti Paul ke rumahnya. Di dalam rumah Paul, Connie mengobati lukanya. Lalu ia menelepon Edward, suaminya, untuk memberitahukan bahwa dirinya terjebak badai angin. Saat Connie menelepon, Paul membantu membersihkan luka Connie. Dalam pertemuan itu tak ada yang istimewa, terjadi biasa-biasa saja. Sebelum Connie pulang, Paul memberikan sebuah buku bacaan pada Connie, lalu Connie pun pulang. Suatu ketika, Connie membuka buku pemberian Paul. Saat dibuka, di dalam buku itu terjatuh selembar kartu nama Paul yang di situ tertulis nomor telepon Paul. Seperti biasa, Connie berbelanja. Dalam perjalanan belanjanya, ia iseng menelpon nomor yang ada di kartu nama menggunakan telepon umum. Ternyata yang mengangkatnya adalah Paul. Dalam obrolan via telepon itu, Paul mengajak Connie untuk mampir ke rumahnya. Pertemuan kedua hanya ngobrol ngalor ngidul dibumbui tawa canda. Namun saat pertemuan ketiga, Connie terjebak dalam keadaan yang diciptakan oleh Paul. Awalnya, Paul mengajak berdasar Connie berujung berpelukan dan terjadilah peristiwa yang tak pernah dinyana. Connie bergulat dengan Paul yang usianya lebih muda dan maco. Di awal perselingkuhannya, Connie sangat merasa tertekan dan berdosa mengkhianati suaminya. Tapi lama-lama Connie ketagihan dan menikmati irama liar perselingkuhannya. Mereka tak mengenal tempat dan waktu untuk urusan terlarang. Setiap ada kesempatan, mereka ingin lengket kayak perangkok. Ketika semua berangkat bekerja, Connie tak bisa berlama-lama di rumah. Ia pun berangkat menemui Paul, selingkuhannya.
Hal ini dimanfaatkan Paul untuk menuntaskan hasratnya kepada Fanny. Sementara Edward, sang suami, adalah orang yang sangat mencintai istri dan anaknya. Dia tenggelam dalam rutinitas pekerjaan yang sibuk untuk mengembangkan bisnis yang dirintisnya. Ia pun percaya pada istrinya bahwa istrinya orang yang setia dan tak mungkin berselingkuh. Seiring berjalannya waktu, Connie kehilangan konsentrasi mengurus rumah tangganya. Anak dan suaminya menjadi terabaikan. Anak gak terurus sampai telat menjemput sekolah. Masak sering gosong dan rumah berantakan. Waktunya habis untuk bertelepon ria dengan sang pujaan baru dan berbagi kenikmatan. Sejak itulah, Edward yang romantis mulai berpikir negatif kepada istrinya. Dia menjadi emosional hingga urusan kantor juga menjadi kacau. Akhirnya, dia memutuskan untuk menyewa seorang bayaran untuk menguntit istrinya. Tak lama setelah itu, Edward mendapatkan foto dan data-data istrinya beserta cowok selingkuhannya dari orang yang dibayarnya. Dia masih mencoba bertahan dan bersikap ramah terhadap istrinya. Sementara istrinya semakin intim dengan selingkuhannya. Akhirnya, kesabaran seorang Edward pun memuncak. So tell me, how did you... Feeling well. Suatu hari, dia putuskan mendatangi rumah si Paul. Niat awalnya adalah meminta dengan baik-baik agar Paul menjauhi istrinya. Ini demi keutuhan keluarga agar tidak membagi cinta. I'm sick. I'm feeling well. Emosi dan perasaan perih tak tertahankan oleh Edward ketika melihat spray di tempat tidur Paul berantakan. Dalam keadaan kalap, ia pun memukul kepala Paul hingga mengeluarkan darah sampai Paul berlayar. Itulah cerita hari ini. Kami yang menyajikan, Anda yang menyimpulkan. Semoga ada manfaatnya. Bye-bye. Cheerio.